Hai, keluarga dan teman-teman internasional. JP Greer di sini dari para penjaga untuk Kristus. Saya merasa sangat terhormat hari ini untuk memiliki kesempatan menjelaskan kepada Anda bagaimana cara menerima Yesus sebagai juru selamat Anda. Saya akan menjelaskannya dalam format yang sangat sederhana dan tidak rumit. Jadi saya ingin Anda bermitra dengan saya selama beberapa menit saat kita membahasnya bersama-sama. Kadang-kadang, sistem agama membuat kita merasa sangat sulit untuk menemukan Tuhan dan memahami Dia. Namun Yesus tidak pernah membuatnya sulit. Begitu juga dengan ayahnya. Mereka selalu ingin kita menemukan jalan kepadanya dengan cara yang mudah dan penuh kasih. Alkitab menggambarkan kepada kita tentang relasi antara Yesus dan Bapa, serta betapa Allah menginginkan kita untuk menemukannya. Dalam Yohanes 3:11, dikatakan bahwa kasih Allah akan dunia ini begitu besar, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan agar dunia dapat diselamatkan melaluinya. Allah menjangkau pria dan wanita agar mereka dapat menemukannya. Apakah Anda tahu ada tempat lain dalam Alkitab yang menyebutkan hal ini? Alkitab memberitahu kita. Dalam 1 Timotius pasal 2, disebutkan bahwa Allah menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dan dalam 2 Petrus pasal 3 dikatakan bahwa Allah tidak lambat dalam memenuhi janji-janjinya. Ini mengacu pada janji-janji tentang kebaikannya, yang dianggap lambat oleh sebagian orang. Tetapi Ia sabar terhadap kita, karena Ia tidak ingin ada yang binasa. Anda tahu, Tuhan sangat mengasihi manusia, dan Dia mengutus putranya Yesus untuk menunjukkan hal itu. Saya merasa bukan kebetulan Anda datang ke sini hari ini. Saya yakin Allah telah menarik hati Anda. Mungkin Anda sedang mencari Tuhan akhir-akhir ini, atau mungkin Anda pernah mendengar tentang kekristenan dan Yesus saat kecil, dan kini Tuhan membangkitkan kembali pengetahuan itu dalam hidup Anda. Mungkin juga seseorang di tempat kerja Anda telah bercerita tentang Yesus, atau mungkin salah satu teman Anda telah menjadi seorang Kristen, dan Anda mulai menyelidiki kebenaran tentang Yesus sendiri. Nah, hari ini kita akan membuatnya lebih sederhana agar Anda bisa mendapatkan berkat. Sekarang, tahun 2020 adalah tahun yang sangat sulit. Pesan yang kami sampaikan tentang Yesus ini ada di tahun 2021, dan ini berdekatan dengan perayaan Paskah. Ini adalah waktu yang sangat tepat untuk memberitahukan hal ini kepada Anda. Karena pada hari Paskah kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Anda tahu, setelah Yesus disalibkan, Yesus dimasukkan ke dalam kubur. Dan kemudian, 3 hari setelah itu, Dia bangkit dari kubur dalam keadaan hidup. Mengapa hal ini begitu penting? Untuk alasan ini, karena Yesus berbicara tentang dirinya sendiri dalam Yohanes pasal 12 ayat 32. Ketika Dia mengatakan, apabila aku ditinggikan, aku akan menarik semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, untuk datang kepadaku. Apa yang Yesus maksudkan dengan perkataan tersebut? Maksudnya adalah bahwa kematiannya di kayu salib serta kebangkitannya akan menjadi fakta yang tidak dapat disangkal di seluruh dunia. Sehingga ketika orang-orang menyaksikannya, mereka akan terdorong untuk mendekat kepadanya. Jadi, saya sudah tahu bahwa Allah menarik Anda ke arahnya melalui Kristus, sebab jika tidak, Anda tidak akan berada di sini hari ini. Namun, Anda mungkin bertanya-tanya, apakah ada yang perlu saya percayai untuk menjadi seorang Kristen, atau menjadikan Yesus sebagai juru selamat dan sahabat dalam hidup saya? Nah, ada beberapa hal mendasar, dan saya sudah menyebutkannya secara sepintas. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, bahwa Allah mengatasi masalah dalam Yesus di kayu salib. Dan ketika kita bertanya apa yang dimaksud dengan dosa, Jim? Dosa adalah ketika kita cenderung hidup jauh dari Tuhan. Kita menjauh darinya dan membuat keputusan sebagai manusia untuk berkata, tidak, saya akan hidup terpisah darimu Tuhan. Meskipun Engkau telah menciptakan saya akan berjalan sendiri. Akibatnya, ketika kita mencoba hidup tanpa Tuhan, kita akhirnya terlibat dalam berbagai perilaku yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Dia menyatakan hal itu dalam Yohanes bab 14. Jadi ketika Anda menjadi seorang Kristen, Anda tidak ditinggalkan sendirian. Yesus datang untuk tinggal bersama Anda.
Jadi saya pikir saat ini Tuhan sudah menjelaskan betapa mudahnya untuk menemukannya, dan itu melalui Yesus. Anda mungkin bertanya, apa yang harus saya lakukan? Apakah ada sesuatu yang perlu saya lakukan? Ya, Anda berdoa sebuah doa kecil yang sederhana. Sekali lagi ingatlah, Tuhan tidak mengitil di ini mengkara rumit. Oke? Dan doanya seperti ini. Kamu dapat mengucapkannya dengan kata-katamu sendiri, dan saya akan mengatakannya dengan cukup pelan, agar kamu bisa mengikutinya jika ingin menerima Yesus sebagai juru selamatmu sekarang. Yesus, saya percaya Engkau adalah juru selamat dunia. Saya percaya Engkau mati untuk dosa-dosa saya. Saya menerimamu sebagai juru selamat saya. Tinggallah dalam diriku, dan saya akan berusaha hidup untukmu sepanjang hidupku dan bersamamu selamanya. Nah, jika Anda telah berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Alkitab, kita benar-benar menyelaraskan diri kita dengan Tuhan. Pengampunan Tuhan segera datang ke dalam hidup kita tanpa penundaan. Allah tidak menahannya dan tidak bermain-main. Dia memberikannya dengan segera dan penuh kasih. Ketika Anda mengakui hal itu dan menjangkau Yesus, pengampunan segera turun ke atas Anda. Jadi, dalam nama Yesus, jika Anda telah mendoakan doa tersebut, saya berdoa agar damai sejahtera dan sukacita Allah benar-benar turun ke dalam hati Anda sekarang juga. Saya berharap Anda benar-benar merasakannya saat Roh Allah memenuhi Anda dengan kekuatan dan kasih-Nya. Janji besar yang kedua ditemukan di dalam kitab Matius, pasal 28 ayat 20. Ini terjadi setelah ia bangkit dari kematian. Dia berfirman, "Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, ini adalah sesuatu yang sangat penting, karena ini berarti bahwa setelah Anda menjadi seorang Kristen, Yesus akan tinggal bersama Anda dalam rohnya, dan dia tidak pernah meninggalkan Anda. Dia tidak pergi kemanapun. Hal ini membuat kita lebih mudah untuk berdoa, dan lebih mudah untuk percaya bahwa Tuhan benar-benar hadir bersama kita ketika kita hidup sebagai seorang Kristen di dunia ini. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu yang letih akan mendapat ketenangan padaku. Apakah Anda ingin istirahat seperti itu? Masuklah ke dalam hubungan ini, dan mintalah Yesus menjadi juru selamat Anda. Jika Anda telah berdoa doa itu dan menjadi seorang Kristen, saya ingin mengucapkan selamat. Itu berarti kita satu dalam keluarga Allah. Anda bisa tinggal di belahan dunia lain atau di sebelah saya. Kita tetap dalam keluarga Allah. Kita memiliki hidup baru sekarang, dan itu akan menjadi luar biasa. Namun, Anda mungkin bertanya-tanya, apa yang harus saya lakukan setelah menjadi seorang pengikut? Apakah ada beberapa hal penting yang harus saya perhatikan? Ya, ada. Tetapi saya ingin Anda tidak menganggapnya sebagai hal yang legalistik, ritual, atau sekadar peraturan. Tolong, jangan lakukan itu. Yang pertama adalah ini. Carilah sekelompok orang yang mengasihi Yesus dan mengikutinya. Roh Kudus yang kini tinggal di dalam diri Anda, Oke? Kadang-kadang kita menyebutnya sebagai gereja atau perkumpulan. Namun, temukanlah sekelompok orang Kristen untuk menjalani hidup bersama. Anda tidak ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang terisolasi, oke? Itulah sebabnya Allah adalah Allah yang berhubungan. Hal kedua yang ingin Anda lakukan adalah mendapatkan salah satu Alkitab, oke? Di beberapa negara, Alkitab lebih sulit didapat daripada yang lain. Namun jika Anda terus berdoa, Tuhan akan menyediakannya untuk Anda. Kemudian mulailah membaca yang berbicara tentang Yesus. Karenalah titik awalnya. Itu adalah Injil Matius, Markus, Lukas, atau Yohanes. Terakhir, berbicaralah dengan Tuhan. Banyak bertanya kepada kami di Sentinel for Christ karena kami fokus pada pelayanan doa. Bagaimana cara berdoa? Berbicaralah kepada Tuhan. Setelah menjadi Kristen, bicaralah kepadanya. Anda akan tahu kebenarannya bahwa Tuhan datang untuk hidup di dalam diri Anda, di dalam roh Anda setelah menjadi Kristen. Dan saya tahu Anda menyadarinya karena beberapa dari Anda sudah merasakannya.
Jika Yesus berkata, "Aku menyertai kamu sampai akhir zaman," berarti Dia ada di sana. Ketika Anda berbicara, Anda berdoa, dan Dia mendengar. Jadi, jika Anda menjadi Kristen, selamat datang di keluarga Allah. Kami memiliki beberapa video lain yang membantu memahami iman baru Anda yang dapat Anda temukan di halaman Facebook kami serta tautan situs web kami setelah video ini selesai. Namun saat ini saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya ingin menyambut Anda ke dalam keluarga Allah dan memberkati Anda. Semoga Tuhan memberkati dan menjaga Anda. Semoga wajahnya bersinar atas Anda. Jika kita bertemu dalam hidup ini, saya menantikannya. Jika harus menunggu, saya siap. Penjaga bagi Kristus J.P. Greer menandatangani surat itu.